Halo para pecinta serial drama India, berjumpa lagi dengan saya di Sinopsis Radha Krishna Season 2. Sebelum melanjutkan ke sinopsis selanjutnya, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Di adegan ini, Narayan atau Rishi menyelesaikan cerita Sumba dan Nisumba dan mengatakan mereka saling membunuh karena seorang wanita. Pancali mengatakan dia tidak tahu mengapa dia menggambarkan cerita ini, tetapi dia adalah seorang sarjana dan menggambarkannya dengan alasan dia menyadari bahwa dia adalah istri kelima Pandawa dan hanya memperhatikan Arjuna. Tetapi mulai saat ini dia tidak akan membedakan lima Pandawa. Karena kesatuan mereka adalah kekuatan mereka, dia akan menjadi alat persatuan mereka dan akan membuat mereka tetap bersatu. Kunti senang dan berkata dia ingin mendengar ini darinya. Arjuna mengatakan Drupadi adalah wanita hebat yang mengorbankan hidupnya yang mewah untuk tinggal bersama mereka. Dia berjanji untuk memberinya kehidupan yang lebih baik di tanah Baron ini. Di sisi lain, Krishna membekukan waktu dan bertemu Radha. Radha mengatakan Arjuna membuktikan bahwa dia bisa menjadi kusir yang kompeten. Krishna mengatakan Arjuna mengambil keputusan tanpa melihatnya. Dia harus siap menghadapi banyak kesulitan dan pertempuran yang akan datang. Dia membekukan waktu. Arjuna mengatakan dia merasakan energi ilahi di sini. Bima mengatakan dia pasti sedang membayangkan. Mari kita berkonsentrasi untuk membangun istana dan kerajaan yang mewah di sini. Narad memuji Krishna, Lela, dan mengucapkan Narayan Narayan. Di sisi lain, Yudhistira mengatakan tanah ini sangat kasar. Mereka perlu menggali lebih dalam untuk membangun istana di sini. Mereka mulai menggali tanah dan melihat sesuatu yang mengatakan tidak layak untuk membangun istana di sini. Krishna berjalan ke Kunti dan mengatakan dia lapar. Drupadi bilang dia akan mendapatkan makanan Pandawa kembali. Krishna bertanya mengapa mereka kembali tanpa menggali tanah untuk istana. Yudhistira mengatakan ada banyak kerangka di darat. Bima berkata mari kita hapus mereka dan mulai menggali lagi. Yudhistira mengatakan itu adalah tanah terkutuk dan mereka tidak bisa. Bima mengatakan mereka harus mencari tanah lain dan menunggu beberapa hari. Krishna berkata itu akan memakan banyak waktu. Jadi Arjuna harus melupakan janjinya yang dibuat untuk Drupadi. Arjuna mengatakan dia tidak bisa dan bersumpah bahwa dia tidak akan mengkonsumsi makanan sampai dia membangun istana dan akan mulai mengevaluasi seluruh kanda prasta terlebih dahulu. Yudhistira mengatakan makanan adalah sumber energi dan dia akan lemah tanpanya. Drupadi mengatakan dia seharusnya tidak mengambil sumpah ini. Kunti mengatakan jika dia telah mengambil sumpah, dia harus memenuhinya. Di sisi lain, Krishna membekukan waktu lagi dan mengatakan, hanya cinta yang memiliki begitu banyak energi yang akan mengubah orang yang paling tangguh menjadi yang rendah hati. Dan kapanpun dia mengingat cinta, dia mengingat Radha. Radha masuk dan berkata setiap kali Krishna mengingatnya, dia akan bersamanya. Dia bertanya mengapa Arjuna mengambil sumpah ini. Krishna bertanya apa alasannya. Radha mengatakan cinta. Krishna mengatakan cinta Drupadi di hati Arjuna membuatnya mengambil sumpah ini. Di tempat lain, Arjuna masuk ke hutan yang gelap dan berpikir seperti apa negeri aneh ini. Bahkan di siang hari, tidak ada sinar matahari di sini. Dia masuk ke air dan melihat ular di sekitarnya. Dia dengan keras mengatakan dia adalah pemilik tanah ini. Dan siapapun yang bersembunyi harus keluar. Monster mengatakan dia bukan pemilik tapi makanannya. Arjuna memprovokasi dia untuk berani datang di depannya.
Monster muncul dan mengatakan dia adalah Raja Ular Visdar Bujang Takshak. Arjuna mengatakan dia adalah pejuang Arjuna. Takshak bilang dia banyak mendengar tentang Pandawa putra Arjuna, tapi ini tanahnya dan Arjuna harus kembali. Takshak mengatakan warganya memiliki racun kuat di dalamnya yang akan melarutkan Arjuna. Arjuna mengatakan dia akan membunuh semua warganya jika dia tidak mematuhinya. Arjuna mengatakan dia akan menghancurkannya dengan panahnya. Takshak bilang dia bisa mencobanya. Arjuna menembakkan panah tapi guntur menghancurkannya dengan mudah. Arjuna berdiri takjub. Takshak mengatakan dia tidak tahu siapa pelindungnya dan memperingatkan Arjuna untuk kembali. Kalau tidak, dia akan mati. Arjuna berjalan pergi sambil berpikir siapa yang melempar guntur dari langit dan melindungi Takshak. Dia kembali ke saudara laki-lakinya dan menginformasikan hal yang sama. Bima mengatakan dia akan menggunakan energinya yang luar biasa dan memutar leher Takshak. Arjuna mengatakan itu adalah tantangannya dan dia akan menyelesaikannya. Krishna masuk dan menanyakan alasannya. Arjuna menjelaskan. Bima melihat ular dan mengatakan dia akan membunuhnya. Krishna menghentikannya dan mengatakan ular itu kuat di liangnya dan begitu keluar itu lemah. Arjuna mengatakan dia menyadari saran Krishna. Dia akan mengeluarkan Takshak dari liangnya dan akan membunuhnya. Bima mengatakan dia akan menemani Arjuna. Yudhishthira, Nakul, Sahadev, Kunti, dan Pancali mengatakan bahkan mereka akan menemani Arjuna. Krishna berkata bahwa mereka harus selalu menunjukkan kesatuan ini dan bahkan di medan perang. Arjuna membakar pohon dan memperingatkan Takshak untuk keluar, atau dia akan membakar seluruh hutan. Takshak mengulangi bahwa dia tidak tahu siapa pelindungnya dan memanggil Devraj Indra untuk melindunginya. Indra menghujani hujan dan menyalakan api. Kunti mengira Devraj Indra adalah ayah Daivik Arjuna. Arjuna berkata, mari kita lihat apakah Indra dapat mengendalikan anak panah dan menembakkan anak panah berulang kali. Kunti mencoba menghentikannya, tapi dia tidak melakukannya. Indra muncul bertanya siapa manusia yang menantangnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.